Oke, sudah siap ya? Baik, bisa kita mulai ya kegiatan pada hari ini ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Masih semangat kan? Ya, masih semangat nih. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini bersama Bapak ya. Tadi Bapak juga sudah meminta izin kepada guru yang akan masuk ke dalam kelas kalian supaya kalian dapat melakukan dan berkumpul bersama Bapak untuk melakukan kegiatan nantinya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah ya. Oke, siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Ya. Oke, silakan Didik dipimpin doanya. Mari kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa mulai. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Didik yang telah memimpin doa. Oke, kira-kira ada yang tahu kenapa kalian Bapak panggil dan Bapak kumpulkan di ruangan ini? Kira-kira ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, nah di sini Bapak ingin melakukan kegiatan ini namanya adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari BK. Nah, nanti di sini kita akan melakukan diskusi, ya, berbincang-bincang tentang suatu tema. Nah, harapan Bapak nanti selama dalam proses diskusi, ya, dalam bincang-bincang tersebut, kalian dapat berperan aktif, ya, berperan aktif, bertanya dan menjawab dalam kegiatan diskusi tersebut. Bapak juga berharap semoga apa-apa yang kita diskusikan nanti, baik itu potensi, bakat, minat yang ada pada diri kalian dapat keluar dan dapat berkembang dengan optimal. Nah, selanjutnya juga Bapak berharap kita dapat terbuka ya tentang suatu permasalahan yang akan kita bahas nanti. Ya, jangan malu lah, jangan ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Juga selanjutnya Bapak berharap seandainya nanti ada hal-hal yang bisa disebut itu adalah rahasia atau mungkin temannya nanti menyampaikan suatu rahasia, maka Bapak berharap hal tersebut tidak keluar dari kelompok ini dan di ruangan ini. Ya, bisa ya? Paham ya? Nah, cukup hanya sampai di ruangan ini saja dan hanya kita saja yang mengetahui. Oke? Ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, mungkin di sini rata-rata sudah saling mengenal ya, satu sama lainnya. Mungkin langkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan singkat kembali di sini, mengenalkan nama dan hobinya saja ya. Perkenalan singkat supaya lebih santai dan lebih rileks antara kita. Oke ya, mungkin kita melakukan perkenalan singkat. Bapak mulai dari sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, hobi saya main sepak bola. Oke, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hermansyah, hobi saya main sepak bola. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Adi Wisjarto, hobi saya bermain bola. Oke, bermain bola. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Didik, hobi saya bermain bola voli. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Awira, saya hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Dewa Amanda, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Siti Utami, hobi saya bermain gitar. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dea Putari, hobi saya membaca. Hai, perkenalkan
lanjut. Perkenalkan nama saya Rana Putri, hobi saya membaca. Oke, nah itu ya perkenalan singkat dari kita. Terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Nah, walaupun mungkin sudah pada saling kenal, tidak ada salahnya kita berkenalan untuk memperkenalkan masing-masing dirinya. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita akan melakukan yang namanya permainan, ya, ice breaking. Nah, di sini nanti kita akan melakukan tebak angka, ya, di mana nanti kalian peraturannya itu nanti ketika Bapak sampaikan angka-angka genap, tahu kan angka genap kan? Nah, nanti kalian bilang oke, ya. Nah, kalau Bapak sampaikan angka-angka ganjil, maka bilangnya yes. Oke, paham? Nah, mungkin Bapak sampaikan ya. Nanti oke, konsentrasi tebak angka, Bapak bilangkan, Bapak tunjuk salah satu di antara kalian. Terus Bapak sebutkan angkanya, apakah itu angka genap atau angka ganjil. Nah, tadi angka genap apa tadi? Harus bilang apa? Oke, genap oke. Hah? Harus bilang? Oke, berarti nanti Bapak bilang Lukman, Bapak tunjuk konsentrasi angka 2. Jawab Lukman apa? Oke, nah ya. Terus nanti Bapak tunjuk lagi angkanya ada misal angka ganjil. Jawabnya? Yes. Yes, ya. Berarti ada oke. Yes, oke untuk ya, untuk angka genap dan yes untuk oke, kita berdiri saja ya. Oke, nanti Bapak bilang tepuk tangan, konsentrasi, Bapak tunjuk ya siapa, nanti jawab ya langsung benar atau oke, ya. Oke, bisa supaya lebih rileks kita. Oke, kita mulai simulasi dulu. Oke, tepuk tangan kayak gini ya. Oke, lanjut. Tepuk tangan, konsentrasi. Nah, nanti Bapak tunjuk misalnya dinding, ya, dinding angka 5. Jawabnya apa dinding? Yes. Ya, 5 itu angka apa? Ganjil tadi? Yes. Yes. Oke, berarti dinding konsentrasi berarti ya. Oke, bisa kita mulai? Ya, jangan tegang, kita harus relax ya. Oke, semuanya kita mulai. Tepuk tangan yang serentak. Ayo, yang serentak tepuk tangan. Konsentrasi 5. Yes, oke ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Konsentrasi 7. Yes, oke, betul, tepuk tangan. Oke, lanjut ya, kayak gitu ya. Tepuk tangan, konsentrasi 3. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut, tepuk tangan, konsentrasi 10. Yes, satu oke. Harus satu, nggak boleh satu oke ya. Tentunya dua-dua. Oke, kita percepat lagi. Tepuk tangan, konsentrasi 12. Oke. Oke. Nah, ini konsentrasi. Lanjut, lebih cepat lagi. Semakin cepat, semakin konsentrasi ya. Oke. 1, 2, 3. Satu. Apa? Nggak sabar ini. Oke, Lukman. Oke, kita makin cepat. Oke, tepuk tangan. Konsentrasi 8. Iya, satu oke. Oke, udah salah ini. Oke, lanjut ya. Makin cepat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Konsentrasi 12. Oke. Betul? Oke, betul ya. Lanjut sekali lagi atau 2 kali lagi. Konsentrasi kita dalam permainan ini. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Konsentrasi 15. Yes. Oke, betul ya. 15 tahun apa? Oke, sekali lagi yang terakhir tadi kita melakukan kegiatan ini.
dengan konsentrasi lebih tinggi. Ya, kita cepatkan lagi ini yang terakhir ya. Ya, 1, 2, 3. Konsentrasi. Kan berarti konsentrasi ya. Bapak bilang balik konsentrasi. Ya. Nah, berarti kan konsentrasi. Bapak bilang konsentrasi. Dalam ini semangat kayaknya. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi ya. Tepuk tangan. Konsentrasi. 25. Oke. Ya. Aduh, masih salah. Tapi masih salah, kita ulang lagi. Ya. Kayak mana dia? Masa enggak konsentrasi? Oke. Siapa yang perlu Bapak tunjuk nih? Ini Siap ya. Sudah. susah. Oke, yang terakhir kita siap-siap untuk Reni ya. Oke, konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Konsentrasi. 30. Oke. Kelamaan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, kita sudah melakukan suatu permainan stretching. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tegang, sudah rileks ya. Kita kembali ke kegiatan kita. Tadi Bapak sampaikan bahwa nanti kita akan melakukan apa tadi? Bimbingan kelompok, betul. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Nah, tema kita ini adalah berkaitan dengan UMI. Ada yang tahu UMI? Ya. Tahu nggak artinya UMI? Ya. Kan tahu. UMI itu artinya adalah siapa diriku. Nah, jadi tema itu tentang mengenal diri. Apakah kalian sudah mengenal diri kalian? Nah, jadi di sini nanti Bapak berharap kalian dapat aktif ya, dapat aktif bekerja sama sehingga kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar. Ya. Nah, itulah nanti Bapak minta supaya kalian dapat menyampaikan apa-apa pemikiran ataupun pendapat yang kalian ketahui tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, nanti di sini juga Bapak minta seandainya nanti ada teman-teman yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan itu entah suatu rahasia ya, sifatnya rahasia, mungkin apa yang disampaikan temannya tersebut cukup berada pada kegiatan kita hari ini saja. Jangan sampai apa yang disampaikan temannya tersebut keluar dari ruangan ini, dari kelompok ini. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Nah, nanti sebelum kita melakukan kegiatan ini, Bapak akan memberikan inventory UMI ya, inventory UMI ini. Nah, apa itu inventory UMI? Nah, inventory ini adalah suatu pertanyaan terbuka yang mana nanti kalian di sini diminta untuk menjawab ya. Ini ada kertasnya. Nanti menjawab sekitar 15 pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti kalian jawab, tinggal checklist saja. Misalnya, ya kan, di sini ada tiga jawaban yang akan kalian checklist. Misalnya nanti di jawaban di pertanyaan nomor 1, kalian merasa pertanyaan ini cocok dengan diri kalian, maka kalian checklist di bagian cocok pada diri kalian. Nah, seandainya jawab apa pertanyaan ini agak cocok pada diri kalian, maka checklistnya di bagian agak cocok pada diri kalian. Dan kalau misalnya pertanyaan ini tidak cocok sama kalian, maka di checklist di bagian tidak cocok pada diri kalian. Oke, di sini ada nanti lembar jawabannya ya. Paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu.
Oke, tidak ada ya. Nah, ini akan Bapak lanjutkan satu-satu. Nah. Oke, itu ada dibaca dulu petunjuknya. Apa itu? UMA itu dibuat nama, buat kelasnya juga. Tapi dibaca dulu petunjuknya supaya paham ya. Coba tengok rumah itu sampai yang mana nih? Ada yang sampai coba lihat. Oh, betul-betul nih sama Bapak. Oke, masih pas itu ya sama kalian. Oke, nah di sini petunjuknya. Nah, kita masing-masing ya. Baca petunjuknya di sini. Kalian disuruh membaca kalimat-kalimat. Kan ada kalimatnya itu kan? Ada 1 sampai 15. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan ini berisi tentang apakah kalian mengenal diri kalian. Nah, nanti Bapak bacakan lalu diisi ya. Misalnya nomor 1 nanti Bapak bacakan. Misalnya cocok sama diri kalian. Nah, checklistnya di bagian yang A, tapi dicocok pada diri saya. Nah, itu ya. Kalau misalnya pertanyaan ini agak cocok dengan diri kalian, maka checklistnya di bagian agak cocok pada diri saya. Dan selanjutnya juga misalnya pertanyaan ini sama sekali tidak cocok dengan diri saya, dengan diri kalian, maka checklistnya di bagian yang C, sama sekali tidak cocok pada diri kalian. Oke, kita mulai dengan nomor 1 ya, jangan diisi masing-masing, maksudnya jangan diisi sampai seluruhnya. Kita masing-masing dari per nomor Bapak sampaikan baru diisi, oke? Paham ya? Bapak sampaikan misalnya nomor 1 dulu, Bapak bacakan, kalian juga baca, kalian isi, baru lanjut ke nomor 2. Begitu seterusnya, jangan langsung diisi ya sampai 15. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai nomor 1 pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya, saya adalah orang yang sanggup membuat rencana yang baik di dalam sekolah, di luar sekolah, dalam permainan atau tugas. Paham maksud pertanyaannya? Ya, diri kalian itu merasa sanggup nggak ya membuat rencana yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ataupun dalam permainan, ataupun dalam membuat tugas. Itu maksud dari pertanyaan nomor 1. Nah, kalau kalian merasa pertanyaan nomor 1 ini cocok dengan diri kalian, checklistnya di bagian A, yang cocok pada diri kalian. Kalau pertanyaannya agak cocok, checklist di bagian B. Kalau ini tidak cocok sama sekali sama kalian, jawabnya di bagian C. Jawab dengan jujur, tidak perlu memikirkan tentang ini dinilai atau tidak. Ini tidak ada dengan sangkut pautnya itu. Kita mengenal diri di sini ya, diskusinya. Oke, sudah nomor 1. Silakan dulu nomor 1. Kalau merasa cocok di bagian cocok. Kalau merasa agak cocok, checklist di bagian agak cocok. Kalau sama sekali merasa ini tidak cocok dengan saya, checklistnya di bagian yang sama sekali tidak cocok. Oke, sudah? Oke, nomor 2. Di sini saya adalah seorang pemimpin yang baik. Saya adalah pemimpin di dalam beberapa bidang. Ya, pertanyaannya itu, saya adalah seorang pemimpin yang baik. Saya adalah pemimpin di dalam beberapa bidang. Nah, kalau kalian merasa ini cocok dengan kalian, checklist di bagian cocok. Tidak perlu melihat teman, ya. Ini tentang pribadi kalian. Ya, nggak mungkin pribadi kalian sama dengan teman. Jawab aja masing-masing. Tidak ada benar salahnya di sini ya. Oke, sudah? Sudah teman?
Oke, kalau merasa cocok, saya adalah seorang pemimpin. Checklist di bagian situ. Kalau rasa-rasanya ini agak cocok ya sama saya, maka checklistnya di bagian 2 yang B. Kalau sama sekali tidak cocok, maka checklist di bagian C. Oke? Oke, lanjut nomor 3. Saya adalah seorang yang segan bermain-main dengan teman-teman sekelompok. Nah, bagaimana? Diri kalian orang yang segan tidak bermain-main dalam kelompok atau di dalam kelas atau di permainan di luar sekolah juga. Rasa-rasanya cocok ini. Nah, kalau merasa cocok, maka jawabnya di bagian yang A, yang cocok. Kalau merasanya agak cocok, maka jawabnya di bagian agak cocok. Dan selanjutnya, kalau merasa ini bukan sama sekali tidak cocok sama saya, maka jawabnya di bagian C. Oke, sudah? Oke, lanjut nomor 4. Ya, kita lanjut di bagian nomor 4. Saya adalah seorang yang selalu merusak, melanggar peraturan-peraturan, yaitu peraturan sekolah maupun dalam pergaulan. Saya adalah seorang yang selalu merusak atau melanggar peraturan-peraturan sekolah maupun pergaulan. Oke? Sudah. Nomor 5. Saya adalah seorang yang mudah untuk mengerti sesuatu. Nah, di sini maksudnya itu sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di sekolah maupun sesuatu yang berhubungan dengan persoalan di luar sekolah. Ya, pertanyaannya, saya adalah seseorang yang mudah untuk mengerti sesuatu. Ya, apapun itu mengerti sesuatu, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Oke? Lanjut. Nomor 6. Saya adalah seseorang yang selalu bekerja untuk kepentingan kelas atau kelompok saya atau teman saya. Nah, pertanyaannya, saya adalah seorang yang selalu bekerja untuk kepentingan kelas atau untuk kelompok saya atau teman saya. Nah, kalau kalian merasa cocok dengan diri kalian, maka checklistnya di bagian cocok. Kalau agak cocok, checklist di bagian agak cocok. Dan kalau kalian merasa sama sekali bukan seperti diri kalian, maka checklistnya di bagian C, sama sekali tidak cocok seperti saya. Oke, sudah? Nomor berapa lagi? Nomor 7. Nah, saya adalah seorang yang sulit untuk mendapatkan kawan. Saya suka untuk bergaul dengan mereka. Nah, pertanyaannya, saya adalah seorang yang sulit untuk mendapatkan kawan. Saya suka untuk bergaul dengan mereka. Nah, kalau cocok, checklist di bagian cocok. Kalau agak cocok, checklist di bagian agak cocok. Dan kalau sama sekali tidak cocok, checklist di bagian sama sekali tidak cocok dengan diri saya. Oke, lanjut nomor 8. Nah, pertanyaannya di sini, saya adalah seorang yang tidak bahagia. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat gembira. Oke, paham? Saya adalah seorang yang tidak bahagia. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat gembira. Oke, nomor 9. Saya adalah seorang yang suka untuk mengemukakan pendapat, sehingga tidak seorang pun dapat mengerti apa pendapat saya. Oke, sekali lagi, saya adalah seorang yang suka untuk mengemukakan pendapat, sehingga tidak seorang pun dapat mengerti apa
pendapat saya. Oke, kalau cocok checklist di bagian cocok, kalau agak cocok checklist di bagian agak cocok, kalau tidak cocok sama sekali checklist di bagian tidak cocok sama sekali pada diri saya. Oke, lanjut nomor 10. Saya adalah seorang yang sangat populer atau populer di kelompok saya. Saya adalah orang yang sangat populer atau populer di kelompok saya. Kalian merasa populer nggak diri kalian? Kalau kalian merasa, saya populer, ya udah checklist di bagian yang A. Kalau agak cocok, checklist di bagian B. Kalau sama sekali tidak cocok, maka checklist di bagian C. Oke? Lanjut, soal nomor 11. Saya adalah seorang yang paling menuntut. Oke, salah ya. Oke, saya adalah seorang yang paling menurut di kelompok saya. Oke, sekali lagi, saya adalah orang yang paling menurut di kelompok saya. Paham maksudnya? Oke ya. Apakah kalian orang yang penurut atau tidak di kelompok? Nah, kalau saya rasa saya di sini menurut. Nah, jadi saya merasa cocok. Kalau ada cocok di B, kalau sama sekali tidak cocok di bagian C. Oke, lanjut. Nomor 12. Saya adalah seorang yang mudah marah, mudah memulai pertengkaran. Pertanyaannya nomor 12. Saya adalah seorang yang mudah marah, mudah memulai pertengkaran. Nah, apakah itu kalian merasa cocok dengan diri kalian, atau agak cocok dengan diri kalian, atau sama sekali bukan diri kalian seperti itu? Nah, ya, checklist di bagiannya masing-masing. Selanjutnya nomor 13. Saya adalah seorang yang selalu mempunyai ide-ide baik yang menyenangkan dalam aktivitas pergaulan maupun pelajaran. Sekali lagi, saya adalah seorang yang selalu mempunyai ide-ide baik yang menyenangkan dalam aktivitas pergaulan maupun pelajaran. Bagaimana menurut kalian? Cocok tidak dengan diri? Atau agak cocok? Atau sama sekali tidak cocok dengan diri kalian? Gimana sudah? Nah, soal nomor berapa lagi? 14. Oke. Saya adalah seorang yang kejam terhadap teman-teman lain, terutama teman yang kecil. Nah, siapa ini yang merasa dirinya kejam nih? Ya. Oke, Bapak ulang lagi pertanyaannya. Saya adalah seorang yang kejam terhadap teman-teman lain, terutama teman yang kecil. Apakah kalian merasa seperti itu? Berarti buat saya cocok. Kalau agak cocok, buat agak cocok. Kalau bukan sama sekali, checklist di bagian bukan sama sekali. Oke, soal nomor 15, soal terakhir ya. Saya adalah seorang yang banyak mempunyai teman. Ya, soal terakhir pertanyaannya adalah saya adalah seorang yang banyak mempunyai teman. Oke, sudah? Ya. Sudah merasa apakah saya punya banyak teman atau tidak? Ya. Maka dicek di bagian masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita skor nilainya. Ya. Kita skor nilainya. Nomor 1 itu di bagian ini berapa nilainya? Ya. Oke. Namanya sudah dibuat masing-masing? Belum. Dibuat lah dulu namanya. Buat nama dan gelar. Hari sekarang.
Ya. Tanggal 18 ya. Iya. Sudah? Oke, kita skor nilainya. Ya, dari soal nomor 1, buat aja di tepinya, ya, di tepi bagian jawaban itu, di luar kolom, kan ada di situ, ya, di luar situ. Dari nomor 1, oke, sudah. Oh, di situ ada, bentar. Tidak ada ya. Oke, lanjut. Nomor 1. Kalau jawabannya cocok dengan diri saya, itu skornya 3. Buat di sana. Kalau agak cocok, nilainya 2. Kalau tidak cocok dengan saya, nilainya 1. Sampai sini Pak. Bentar. Tidak. Nah, di sini juga nggak apa-apa, rumahnya ada di lembar belakang itu ada ya. Nah, buat aja di situ. Ya itu. Dalam. Buat aja di dalam kotak itu. Nilainya kalau cocok dengan diri saya tadi 3, agak cocok itu 2, tidak cocok sama sekali itu 1. Oke? Sudah? Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kalau cocok dengan diri saya itu juga yang A itu nilainya 3, agak cocok nilainya 2, tidak cocok dengan diri saya nilainya 1. Oke, dilihat kembali jawaban kalian. Kalau cocok nilainya 3, kalau agak cocok nilainya 2, kalau tidak cocok dengan diri saya jawabannya atau nilai skornya 1. Oke, sudah? Nomor berapa lagi? Nomor 3. Nah, soal pertanyaan nomor 3, kalau jawabannya cocok dengan diri saya, itu nilainya 1. Kalau agak cocok dengan diri saya, nilainya 2. Kalau tidak cocok dengan diri saya, jawaban skornya 3. Cocok dengan diri saya 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, nomor 4. Sudah? Nomor 4, kalau cocok dengan diri saya 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, nomor 4, pertanyaan nomor 4, cocok dengan diri saya itu 1, agak cocok dengan diri saya itu 2, tidak cocok dengan saya itu 3. Oke? Sudah? Selanjutnya nomor 5. Pertanyaan nomor 5, skor kalau cocok dengan diri saya itu 3, agak cocok dengan diri saya 2, tidak cocok dengan diri saya 1. Oke, nomor 5, cocok dengan saya 3, agak cocok 2, tidak cocok 1. Sudah? Nomor 6, skor kalau cocok dengan diri saya itu 1,5. Oke. Pertanyaan nomor 6, kalau cocok dengan diri saya itu nilai skornya 1,5. Agak cocok itu 3. Tidak cocok skornya 1,5 juga. Oke, sudah? Nomor 7 lagi ya. Pertanyaan nomor 7, kalau cocok dengan diri saya itu 1, agak cocok dengan diri saya 2, tidak cocok dengan diri saya 3. Jadi lihat jawabannya apa dan dibuat skornya di sana.
Sudah? Sudah. Nomor 8. Nomor 7 cocok dengan diri saya 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Nomor 8 cocok dengan diri saya 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Sudah? Apa? Jadi suruh Pak Cahya yang biar dulu aja. Tadi ada Pak Cahya nih kan? Kita fokus saja di sini ya. Saya Bapak minta waktunya kan? Nomor berapa tadi? Oke, kita ulang nomor 8. Ya. Nomor 8 cocok dengan diri saya itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, nomor 9 cocok dengan diri saya 1, agak cocok dengan diri saya 2, tidak cocok dengan diri saya 3. Sudah? Sudah? Dan nomor 10 cocok dengan diri saya itu 1,5, agak cocok dengan diri saya 3, tidak cocok dengan diri saya 1,5. Cocok dengan diri saya 1,5, agak cocok 3, tidak cocok 1,5. Oke, selanjutnya nomor 11. Cocok dengan diri saya 1,5, agak cocok 3, tidak cocok 1,5. Sudah? Nomor 12. Cocok dengan diri saya itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Nomor 12. Cocok dengan diri saya 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Nomor 10. Cocok dengan diri saya itu 1,5, agak cocok itu 3, tidak cocok sama sekali 1,5. Nomor 11 sama. Nomor 9 cocok itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Nomor 11 cocok 1,5, agak cocok 3, tidak cocok 1,5. Nomor 12 cocok itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Sudah? Sudah semuanya? Nomor 13 cocok itu 3 skornya, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, nomor 13, pertanyaan nomor 13, cocok dengan diri kalian itu 3, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, selanjutnya 14. Ya, 14 cocok itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Nomor 14 cocok itu 1, agak cocok 2, tidak cocok 3. Oke, selanjutnya nomor 15. Dan nomor 15 cocok dengan diri saya itu skornya 3, agak cocok 2, tidak cocok 1. Dan nomor 15 cocok itu 3, agak cocok 2, tidak cocok sama sekali dengan diri kalian itu 1. Oke, sekarang silakan ditotal. Ya, ditotal semuanya. Berapa total skor punya kalian semuanya? Ya, ditambahkan misalnya 3, 2, 1. Nah, berapa semua yang punya kalian dapatkan itu? Oke? Paham? Nah, ditambahkan itu. Tambahkan nilai-nilainya ada berapa semua skornya. Oke, sudah ditutup semua nilainya ya. Oke, mari kita lihat hasil dari skornya masing-masing. Ya,
Ya, dan kita bacakan interpretasi dari hasil skor tersebut. Ya, mungkin dari Lukman, berapa skornya Lukman? 39 itu berarti interpretasi dari diri kamu berarti Lukman memiliki kepribadian yang optimis, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Betul kita Lukman? Ada. Oke, lanjut siapa lagi? Herman 33. Nah, interpretasinya di sini kepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya diri. Ya, nah berarti di sini Herman adalah seorang yang berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Betul Herman? Seperti itu kira-kira? Ya. Seperti itu tidak? Ya, oke. Adit berapa? Skor totalnya Adit? 41. Wah, tinggi ya Adit ya. Luar biasa. Nilai interpretasi dari Adit itu adalah memiliki kepribadian yang optimis sekali. Wah, menyenangkan, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Ya, Adit ya. Adit memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Nah, itu interpretasi dari Adit mengerjakan tes UMI-nya. Oke, selanjutnya 37. Oke, 37 itu interpretasinya yaitu berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Nah, itu dindingnya. Nanti dinding berkepribadian yang optimis orangnya, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Oke, selanjutnya. Wah, tinggi juga nilainya, yaitu memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Nah, ini hasil dari interpretasi diri Reni. Oke, selanjutnya Bella 29. Oke, Bella di sini interpretasi dari nilai UMI Bella itu cukup optimis, agak menyenangkan dan cukup percaya pada diri sendiri. Ya, cukup optimis, agak menyenangkan dan cukup percaya pada diri sendiri. Itu dari hasil interpretasinya. Selanjutnya 32,5 itu berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Itu ya, jadi ya. Selanjutnya 35. Oke, 35 interpretasinya di sini berkepribadian optimis, menyenangkan dalam bergaul dan percaya pada diri sendiri. Nah, itu. Selanjutnya, ya Amanda berapa? Berapa? 38,5. Amanda berarti interpretasinya di sini memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Ini tinggi ya, sama dengan Adit tadi. Amanda ya? Betul Amanda, seperti itu. Ini orang menyenangkan kan? Oke, selanjutnya 29,5. Lama ya, berarti interpretasinya cukup optimis, agak menyenangkan dan cukup percaya pada diri
sendiri. Itu interpretasi dari jawaban tes UMI Rahma. Itu orangnya cukup optimis, agak menyenangkan dan cukup percaya pada diri sendiri. Oke, nah Bapak tanyakan kembali. Tadi siapa yang paling tinggi? Ada Adi dengan Reni. Reni tadi Adi 41, Reni 40. Ya, di sini interpretasinya mungkin cukup optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Adit, kira-kira dengan hasil interpretasi itu cocok tidak dengan dirinya? Kurang Pak, kayak diri. Kurang. Berarti Adit merasa seperti apa? Kurang saya kira untuk maju ke rasanya. Kurang percaya diri dengan maju ke depan kelas seperti itu. Iya. Tapi hasil interpretasinya tinggi ya. Bisa seperti itu aja. Bagaimana nih? Kira-kira teman-temannya melihat Adit seperti apa kira-kira? Coba Rama, kamu kalau melihat Adit betul nggak? Dari hasil interpretasinya kan tinggi tadi. Tapi Adit mengatakan dia kok tidak percaya diri. Kalau kamu, pendapat kamu bagaimana? Adit orangnya seperti apa? Biasanya kayak kandung kalau untuk maju ke depan, Pak. Biasanya agak canggung untuk maju ke depan. Ya. Oke, coba lanjut. Amanda, bagaimana? Dari interpretasi si Adit tadi, cocok tidak menurut Amanda dengan kenyataan Adit itu? Agak kurang percaya diri. Agak kurang percaya diri. Siapa Aditnya? Oke, lanjut. Ngomong. Siapa namanya Bapak? Iya. Dea, ini Dela ya. Itu agak lupa. Oke, Dea. Bagaimana Dea? Yang lain apa kira-kira? Ada yang lain mungkin? Ya, tadi kan nanti sudah mengatakan juga. Mungkin apa lagi yang dapat Dea amati? Betul nggak? Oke, lanjut. Mungkin pusing masih mencari-cari. Oke, lanjut. Coba Cindy. Kayaknya agak-agak kurang percaya diri, Pak. Agak-agak kurang percaya diri. Sama juga 1, 2, 3 ya. Bilangnya juga agak kurang percaya diri. Maksudnya ada yang lain tidak? Apakah Adit orangnya menyenangkan? Tidak. Tadi kan ada 3 bagian kan? Yang pertama, dia memiliki kepribadian yang optimis. Ya. Optimis sekali. Apakah Adit orang optimis sekali? Pak, saya lihat Adit itu seperti apa amatan kalian. Terus sangat menyenangkan dan percaya, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Bagaimana kira-kira? Seperti itu nggak Adit? Menurut Cindy? Menyenangkan. Oh, berarti cocok ya. Jadi ada yang menyenangkan aja. Ya. Lanjut Dela. Bagaimana? Dia menyenangkan sedikit lah. Ada sedikit menyenangkannya ya. Tapi hasil interpretasinya sangat tinggi. Enggak, Pak, sedikitnya boleh juga, Pak. Iya deh. Oke, lanjut. Reni. Iya Reni, ngomong dia. Bagaimana amatan Reni tentang hasil interpretasi dari diri Adit? Itu kan hasil ibaratnya kalau dilihat oh ini Adit, tapi kan kenyataannya tadi Adit bilang dia tidak seperti itu. Kalau menurut Reni bagaimana? Aditnya? Gimana? Agak cocok. Di bagian mana agak cocoknya? Di bagian apa? Tadi kan ada di bagian apakah dia orangnya sangat optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya diri. Di bagian mana kira-kira menurut Reni? Menyenangkan. Seperti apa dia menyenangkan? Nah, mana tahu kan? Iya. Nah, seperti apa menyenangkannya? Apakah suka bercanda dengan Reni atau suka belajar? Ya, seperti apa? Gimana? Orangnya suka bercanda, menyenangkan ya. Adit
Oke, lanjut Diding. Orang menyenangkan Pak. Hah? Orang yang menyenangkan. Orangnya menyenangkan. Seperti apa? Iya. Yang Adit tahu, yang Diding tahu waktu itu. Iya. Anda banyak apa Pak? Tapi cuman apa nanti masih ragu-ragu dia orang. Orangnya. Oke, lanjut. Herman. Bagaimana Herman? Sedang, Pak. Gimana? Sedang, Apanya yang sedang Bapak sebenarnya tadi kan Adit hasil interpretasinya tinggi, ya kan? Dari hasil interpretasi itu menyatakan bahwa Adit itu orangnya sangat optimis sekali, orangnya menyenangkan dan orangnya sangat percaya diri. Menurut Herman, bagaimana Adit itu di kelas misalnya atau di luar kelas? Seperti apa? menyenangkan. Menyenangkan. Seperti apa contoh menyenangkannya? Bercanda. Suka bercanda. Apalagi selain bercanda kan tadi sudah Diding tuh. Apalagi kira-kira? Menyenangkannya seperti apa? Apakah suka ngasih duit mungkin sama Pak Jajamin gitu kan? Makanya senang ya teman sama Adi gitu. Apa? Herman? Kira-kira? Kita tunggu ya Herman ya untuk berpikir ya. Tadi siapa tadi yang Bapak lewatkan? Nah, ya. Bapak tunggu juga ya. Ya, dalam bermain. Oke, menyenangkan dalam bermain. Oke, lanjut Lukman. Menyenangkan Pak. Menyenangkan ya? Seperti apa menyenangkannya? Dan ngobrol. Diajak ngobrol, nyambung ya. Oke. Kita lanjutkan kepada Adit ya. Adit tadi hasil interpretasinya sekitar skornya 41 tadi Adit. Hasilnya itu memiliki interpretasi, memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Nah, mungkin Adit bisa memberikan gambaran supaya teman-teman biar bisa seperti Adit. Itu seperti apa yang biasanya keseharian Adit lakukan sehingga menjadi diri Adit itu orang yang optimis, orang yang menyenangkan dan percaya diri. Seperti apa Adit? Contohnya seperti sering melakukan aktivitas gitu Pak. Ya, Nyapa teman. menyapa teman. Oke, berarti di sana nanti menyenangkan oleh sama temannya ya. Oke, lanjut Adit. Terus kalau ada satu teman lagi susah tolong gitu Pak. Ya, terus Sering menyapa jalan. sering menyapa di jalan. Kalau di dalam belajar bagaimana? Misalnya di dalam kelas, Dan kelas. ya Ini kita menjalankan tugas sama-sama gitu. mengerjakan tugas bersama-sama. Dengan percaya diri ya tidak menyampaikan pendapatnya seperti itu deh. Ya gitu Pak. Oke, Bapak tanyakan juga nih sama Reni yang karena nilainya tinggi tadi kan. Reni sekitar 40,5. Nah, ini kan supaya kawan-kawannya tahu nih, biar bisa juga menjadi orang yang optimis ya kan, orang yang percaya diri dan orang yang menyenangkan. Nah, kasihlah apa sih yang sering Reni lakukan biar bisa menjadi seperti itu. Jadi supaya teman-temannya tahu juga, oh, jadi saya supaya bisa menjadi seperti ini harus seperti yang Reni sebutkan. Mungkin apa Reni? Kalau dibully biasa aja. Kalau dibully biasa aja. Terus apa lagi? Gimana suaranya besar kan biar Bapak dengar? Ajak bercanda teman. Oke. Kalau dalam belajar bagaimana? Di dalam kelas bagaimana? Bagaimana Rene? Kalau dalam kelas belajar bagaimana? Biar bisa menjadi orang yang percaya diri itu. Menurut Reni kan Reni yang tahu, Bapak mana tahu. Iya. Itu kan hasil interpretasi diri Reni. Apa yang biasa Reni lakukan sehingga kamu menjadi orang yang percaya diri.
ya, menjadi orang yang optimis, ya, menjadi orang yang menyenangkan. Itu kan hasil diri pribadi kalian masing-masing itu. Jadi kalian yang tahu. Berarti dengan kalian sudah melakukan itu, kalian bisa memberikan apa untuk masukan teman-temannya. Bagaimana Reni? Ya tidak usah malu, sampaikan saja, tidak usah ragu-ragu ya, tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu, ya jangan cemas, ini nggak ada penilaiannya, ini untuk diskusi supaya temannya yang nilai interpretasinya rendah, jadi dapat apa masukan dari yang tinggi-tinggi ini. Betul nggak seperti itu kira-kira? Nah, oke. Lanjut lagi ini. Kalau pelajaran tidak ngerti, bertanya ya. Oke, selanjutnya. Udah itu aja. Oke, ya. Terima kasih kepada Reni. Oke, selanjutnya tadi lanjut Amanda nih juga agak tinggi tadi ya. Memang tinggi ya 30 berapa tadi? 8 ya? Siapa? 39. Oke. Lukman dan Amanda. Nah, langsung aja ke depan ya. Nah, ini kan sama juga nih di kategori yang tinggi. Ya, berarti memiliki kepribadian yang tinggi sekali. Memiliki yaitu orang yang sangat menyenangkan dan orang yang percaya pada diri sendiri. Nah, Lukman kira-kira betul seperti itu orangnya? Agak pasti hampir-hampir lah ya. Kira-kira apa yang Lukman lakukan sehingga bisa menjadi seperti itu? Kesehariannya apa? Suka nyapa teman, Oke. suka ngobrol darat, Oke. Terus kalau dalam belajar seperti apa? Kan? dalam belajar sudah teman tidak paham saya kasih tahu. Oke, lanjut. Tidak usah ragu-ragu, sampaikan saja. Ya, jangan malu. Apa lagi? Kalau dalam belajar, dalam kelas seperti apa kira-kira? Tadi sudah, kalau teman nggak ngerti, tadi di apa kan? Kasih tahu. Terus apa lagi? Dalam belajar seperti apa yang Lukman? Apakah fokus atau tidak? Bagaimana? Agak fokus. Tidak fokus. Oke, terima kasih ya kepada Lukman. Oke, lanjut kepada Amanda. Nah, Amanda, bagaimana Amanda? Kan hasil interpretasi Amanda ini tinggi ya. Di sini mengatakan bahwa Amanda itu adalah orang yang memiliki kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Nah, kira-kira dari hasil interpretasi itu cocok nggak dengan diri Amanda? Lumayan cocok ya. Oke. Nah, mungkin bisa disampaikan nih kepada teman-temannya ya. Karena hasil interpretasi Amanda ini tinggi, mungkin bisa sebagai masukan untuk teman-temannya. Kira-kira apa yang Amanda lakukan sehingga bisa menjadi orang yang kepribadian optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya pada diri sendiri. Oke, ya, dengar tadi ya semuanya ya. Oke, jadi Amanda itu menjadi orang yang optimis sekali, sangat menyenangkan dan percaya diri. Itu dengan cara seperti apa tadi Amanda? Yang pertama, sering berinteraksi dengan teman-teman. Nah, terus, oke, aktif dalam belajar. Terus, ketika tidak apa tadi? Tidak
itu ya. Oke. Itu hasil dari interpretasi Amanda yang tinggi dan beberapa temannya yang lain yang tinggi tadi. Oke, di sini Bapak tadi melihat hasil dari interpretasi Rahma sekitar 23 ya Angka ya. Itu di sini mengatakan bahwa kurang optimis, kurang menyenangkan dan kurang percaya pada diri sendiri. Nah, hasil dari interpretasi ini kira-kira menurut Rahma sesuai tidak dengan dirinya? Sesuai ya. Berarti Rahma mengatakan hasil interpretasi itu sesuai dengan hasil yang ada pada diri Rahma. Jadi Rahma kurang optimis, kurang menyenangkan, dan kurang percaya pada diri sendiri. Mungkin Bapak ingin bertanya kepada teman-temannya nih. Bapak ingin meminta Lukman menyampaikan kira-kira apa yang Lukman ketahui kelebihan dari Rahma. Orangnya suka nyapa Pak. Orangnya suka nyapa. Nah itu ya Rahma ya. Oke lanjut Herman, apa kira-kira kelebihan dari Rahma yang Herman ketahui? Orangnya menyenangkan. Oke, lanjut kepada Adit. Kira-kira bagaimana Adit? Dari pengamatan Adit, baik itu selama di dalam kelas atau di luar kelas atau berkomunikasi dengan Rahma, apa yang Adit ketahui kelebihan dari Rahma? Kelebihan Rahma itu jelas. Orangnya baik. Oke. Nyapa itu Ya. dan baik. Oke, orangnya baik, suka menyapa ya. Oke, selanjutnya Diding, bagaimana Diding? Kira-kira apa yang Diding ketahui kelebihan dari Rahma Diding? Yang lebih terbaik dan berkomunikasi menyenangkan. Oke, hampir sama semuanya. Coba Bapak minta yang lain. Apa Ding? Yang Diding ketahui? Apa yang Diding ketahui kelebihan dari Rahma? Kan banyak lagi tuh yang lain ya. Apa kira-kira Ding? Kelebihannya satu, dua, ayo pikirkan Ding. Oke, kita kasih waktu Diding untuk berpikir. Oke, lanjut dulu. Reni, apa kira-kira kelebihan dari Rahma yang Reni ketahui? Orangnya cerdas dalam belajar. Oke, itu ya Rahma ya, itu yang Reni ketahui dari Rahma. Oke, lanjut. Baik, asik, terus kalian juga Oke. Orangnya apa tadi? Baik, asik, terus ada yang agak nyebelin itu bukan kelebihan. Kalau minta kelebihannya, kalau ada ditanya ya. Oke, kalau ditanya jangan menjawab ya. Oke, orangnya welcome berarti ya. Oke, lanjut. Oke, berarti orang Rahma ini orangnya nyambung. Kalau diajak bercerita atau ngobrol, orangnya ceria ya. Oke, lanjut kepada dia. Apa yang dia tahu tentang kelebihan dari Rahma? Ya, seperti itu. Yang dia ketahui tentang Rahma. Oke, lanjut. Amanda. Menurut saya itu sebenarnya percaya diri tetapi kepada teman yang sudah dekat atau lama mengenal dekat. Tapi kalau ketika dengan teman baru dia memang kurang percaya diri. Oh, berarti kalau dengan teman yang sudah akrab ya, dia orangnya welcome ya, percaya diri. Tapi dengan orang yang baru mungkin perlu adaptasi dulu ya, seperti itu ya Amanda ya. Oke, terima kasih kepada Amanda. Bagaimana Diding, sudah dapat Diding? Apa kira-kira kelebihan dari Rahma yang Diding ketahui? Dia memiliki sifat baik.
rajin seperti itu lah. Kalau ditanya mudah menjawab. Ya, terus Kalau orangnya baik, menyenangkan. oke. Nah, terima kasih. Nah, itu ya Rama ya, hasil dari amatan bahwa teman-temannya, oh Rama itu orangnya sebenarnya baik, orangnya ceria, orangnya menyenangkan. Kalau diajak ngobrol nyambung ya. Nah, mungkin itu bisa Rama ambil dari apa-apa yang disampaikan temannya supaya potensi dan kemampuan yang ada pada diri Rama keluar dan menjadi optimal gitu ya Rama ya. Oke, sudah kita ketahui bersama ya tadi masih ada beberapa orang dari hasil penskoran dari jawaban tes UMI di sini kita melihat dan mengetahui bersama ada beberapa siswa yang memiliki hasil skor interpretasinya bisa dibilang masih belum mengenal dengan dirinya ya, belum begitu mengenal kepada dirinya sendiri. Bapak berharap ya dari hasil diskusi kita ini, hasil ngobrol-ngobrol ini, berharap kepada kalian semuanya dan yang terkhusus kepada beberapa orang yang di bawah tadi hasil skor tes UMI-nya, supaya kedepannya dapat lebih mengembangkan potensinya, mengembangkan minatnya, mengembangkan bakatnya, menjadi orang yang optimis, ya, menjadi orang yang menyenangkan dan menjadi orang yang kemampuannya dapat berkembang, ya. Karena teman-temannya tadi sudah menyampaikan seperti apa supaya menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang optimis dan menjadi orang yang percaya diri. Nah, itu harapan Bapak ya kepada kalian semuanya setelah melakukan kegiatan ini dapat menjadi orang yang optimal atau optimis, menjadi orang yang menyenangkan dan menjadi orang yang percaya diri. Kita jangan terpaku kepada kekurangan yang ada. Fokuslah kepada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita terpaku, terfokus kepada kelebihan kita, nanti kita akan menjadi orang yang minder. Ya, makanya kemampuan kita, bakat kita, dan minat kita tidak muncul, tidak tampak, tidak berkembang dia. Nah, kalau kita menjadi orang yang fokus dengan kelebihan-kelebihan kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang optimis, akan menjadi orang yang percaya diri, dan akan menjadi orang yang menyenangkan. Nah, makanya Bapak berharap kepada kalian bisa menjadi lebih baik lagi setelah bimbingan pada hari ini. Oke, selanjutnya mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita ya, mungkin kegiatan kita akan kita akhiri sebentar lagi. Mungkin karena tadi kegiatan kita awali dengan doa, maka setelah akhir dari kegiatan ini kita akhiri pula dengan doa bersama ya. Mungkin silakan kepada Dewi tadi yang memimpin doa awal, mungkin juga memimpin doa penutupan ini. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak semuanya yang telah meluangkan waktu, yang telah bersedia hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat menjadi energi positif untuk kita, yang menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk kita. Oke, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.